Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aimatus Melida dari kelas 9I. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari bab 2, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ya, di sini ada peta konsep atau mind map dari bab 2. Dan di bab 2 ini yang pertama kita mempelajari pengertian dan dalil iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat disebut juga hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Kita harus benar-benar meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir tersebut pasti akan terjadi. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang iman kepada hari akhir yang menghubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang tidak beriman kepada hari akhir, maka tentu saja orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan amal saleh. Oleh karena itu, sebagaimana orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu akan datang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa annas atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil qubur, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ya, surat tersebut terdapat pada Al-Quran surat Al-Hajj pada ayat 7. Yang kedua, kita akan mempelajari kiamat sugra dan kiamat kubra. Yang pertama adalah kiamat sugra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil. Kiamat sugra atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia ini. Kejadian-kejadian atau peristiwa kiamat sugra diantaranya yang pertama ada peristiwa kematian. Peristiwa kematian kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini memiliki nyawa akan kembali kepadanya, yaitu ada surat Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada, yang artinya dimanapun kamu berada akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Yang kedua ada bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kelaparan, dan sebagainya, termasuk dalam kategori kiamat kecil atau kiamat sugra. Bagaimana sikap seseorang muslim ketika menghadapi berbagai musibah tersebut? Siapakah yang terbaik? Adalah hendaknya kita bersikap sabar dan menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu milik Allah akan kembali kepadanya. Yang kedua ada kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluk hidupnya kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kedatangannya sebagaimana ayat Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin, yang artinya sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya, yang terdapat pada surat Al-An'am yang ada pada ayat 134. Allah tidak menyebutkan kapan kiamat kubra itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menggambarkan peristiwa kiamat sebagaimana berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya, yang dijelaskan pada surat Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, dijelaskan pada surat Al-Muzammil ayat ke-18. Yang ketiga, manusia seperti anais yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan pada surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Yang keempat, ada guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan pada surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai ayat kedua.
Dan yang kelima, ada langit terpecah belah dan diratakan, dijelaskan dalam surat Al-Insyiqaq. Dan masih banyak lagi yang dijelaskan untuk menggambarkan suatu peristiwa hari kiamat. Dan berdasarkan penelitian dan pendapat para ahli dalam berbagai bidang, mereka menyatakan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Di antaranya pendapat yang pertama, ada ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari serta teratur dan sempurna. Yang kedua, ada ahli geologi mengatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Tiga, ada ahli fisika yang mengatakan bahwa semua planet ada ketergantungan dengan energi matahari. Ada pula tanda-tanda kiamat dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, keluarnya Dajjal dan mengajak manusia kepada jalan sesat. Kedua, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang keempat, ada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya awal hitam atau Dukhan. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketujuh, keluarnya bintang melata pada pagi hari. Yang ketiga, ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Ada banyak. Yang pertama, ada Yaumul Barzakh atau alam barzakh. Yaumul Barzakh yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian, alam barzakh merupakan batas antara dunia dan alam akhirat. Yang kedua, ada Yaumul Ba'ats, merupakan hari dibangkitnya semua manusia dari kubur atau sejak manusia pertama kali meninggal menuju ke padang mahsyar. Dan yang ketiga, ada Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyar, adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Dan yang keempat, ada Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani di dunia. Dan yang kelima, ada Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amal kecil maupun amal yang besar. Dan ada yang ke-7, Yaumul Jaza, merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir atau yang ke-8 itu ada surga dan neraka. Bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan pada surat Yasin ayat 55-58. Neraka merupakan balasan bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan melupakan perintah-perintah Allah. Yang keempat, kita mempelajari mawas diri sebagai hikmah dari imam kepada hari akhir. Imam kepada hari akhir mengajak bahwa semua amal di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim harus mawas diri dengan selalu berhati-hati dalam berbuat, menghindari kemaksiatan dan memperbanyak amal soleh. Sikap mawas diri ditunjukkan dengan ketakwaan, menjauhi kesombongan, berbuat baik, serta menjaga kejujuran dan tanggung jawab. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, maka gunakan masa muda, sehat, dan waktu luang untuk ibadah, baik wajib maupun sunnah, sebagai bekal di akhirat. Hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah, bersikap adil, serta senantiasa berdoa agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itulah merupakan rangkuman dari bab 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.